saya Jian Tanjir. Kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu startup lokal dari Indonesia. Tapi sebelum ke situ, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari startup itu sendiri. Oke, berdasarkan pengertian dari bahasa Inggris, startup artinya memulai atau menjalankan segala sesuatu untuk terus berkembang atau naik ke atas. Bisnis startup itu sendiri merupakan bisnis yang baru saja dirintis, baru berkembang atau baru mengalami perkembangan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis startup itu merupakan sebuah bisnis yang baru saja dimulai atau masih dalam proses berusaha untuk mengembangkan bisnisnya itu. Namun bisnis ini hanya dikategorikan untuk beberapa usaha saja, seperti bisnis dalam bidang internet, web, dan teknologi. Oke, salah satu contoh startup dari Indonesia yaitu adalah Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Dan saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Bisa dilihat di sini, ini merupakan website official dari Gojek. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa Gojek ini didirikan pada tahun 2010. Dan pada tahun 2015, Gojek sangat berkembang pesat yang telah meluncurkan 3 aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Hingga saat itu, Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Gojek juga merupakan salah satu dari 3 unicorn pertama di Indonesia yang mendapat gelar unicorn. Gojek semakin melebar setelah mendapat dana 550 juta US dollar yang setara dengan 7,2 triliun pada 4 Agustus di 2016. Dan itulah yang menyebabkan Gojek menyandang status unicorn. Dalam memberikan layanan, Gojek juga memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi. Antara lain yang pertama, teknologi end user yang terdiri dari aplikasi smartphone Android dan aplikasi smartphone iOS. Yang kedua adalah teknologi database yang terdiri dari cloud computing dan smartphone storage. Dan yang ketiga, application programming interface yang terdiri dari Google Maps, Google Play, Transjakarta API, dan Apotikantar API. Adapun manfaat dari Gojek, yang pertama yaitu membantu efisiensi waktu. Membantu efisiensi waktu di sini misalnya saya ambil contoh untuk pelanggan-pelanggan Gojek yang ada di kota-kota besar. Yang tentunya kita tahu di sana tingkat kemacetannya itu yang sangat tinggi. Jadi dengan adanya Gojek ini, tingkat kemacetannya itu sudah bisa diatasi, apalagi jika kita ingin memesan barang atau memesan makanan yang ada di luar, cukup kita order dari rumah saja dan makanan atau barang yang kita pesan tadi akan diantar oleh ojek online ke rumah kita. Manfaat yang kedua adalah lebih cepat, karena pada zaman sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa menggunakan atau menaiki ojek online lebih cepat sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan daripada menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, apalagi jika terjadi kemacetan. Karena seringkali pengemudi ojek online mampu melakukan manuver dan mengetahui jalan pintas yang lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah lebih aman. Ojek online menjamin keamanan penumpangnya, bahkan mereka menerapkan ini ke dalam peraturan yang harus dipatuhi oleh pengemudi. Dan sekarang Anda jangan takut atau khawatir, karena fitur ojek online telah mampu mengirim identitas drive beserta plat nomornya ke orang terdekat Anda, sehingga perjalanan Anda lebih mudah dilacak. Yang keempat, lebih mudah mengirim barang. Di sini misalnya teman-teman mau mengantar buku atau cucian ke laundry, tapi tidak mempunyai waktu untuk melakukannya. Jadi
Jadi teman-teman hanya tinggal perlu menyerahkan tugas itu atau urusan itu kepada ojek online, tinggal menekan fitur antar barang, maka barang dari teman-teman akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Selain memiliki manfaat, Gojek juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu tidak perlu sibuk mencari driver ojek, yang dimana seperti zaman dulu teman-teman kan kalau mau bepergian teman-teman harus ribet-ribet dulu ke tempat pangkalan ojek untuk mencari ojek. Tapi sekarang dengan adanya ojek online, teman-teman hanya perlu memesannya dari rumah dan ojek online-nya pun datang dan langsung mengantar teman-teman ke tempat tujuan yang ingin teman-teman tuju. Yang kedua, harga langsung ditetapkan dari aplikasi. Hal ini sangat menguntungkan bagi teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya ini teman-teman bisa langsung memperkirakan berapa uang yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, drivernya mudah didapatkan. Hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mencari pengemudi untuk mengantar kita ke tempat tujuan kita. Dan yang keempat, kita bisa memesannya untuk orang lain. Jadi semua layanan yang dipesan tidak harus digunakan untuk diri sendiri. Jadi kita bisa memesannya untuk orang-orang terdekat kita, misalnya orang tua kita, teman kita, atau siapapun yang kita terdekat kita lah. Gak ada kelebihan, tentunya kekurangan pasti selalu ada. Jadi ini adalah beberapa kekurangan dari Gojek. Yang pertama, Gojek harus menggunakan internet. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai paket data, jika ingin memesan Gojek atau memakai Gojek, harus mempunyai paket data untuk bisa menggunakan atau memesan Gojek. Yang kedua, tidak bisa memilih driver. Tidak bisa memilih driver karena tidak diperbolehkan oleh para pengguna untuk memilih driver. Jadi kita hanya bisa memilih driver yang lebih dekat dengan posisi kita saat itu, saat kita memesan Gojek untuk mengantar kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Berikut servernya error. Jadi biasanya kalau servernya error itu saat kita mau memesan Gojek, saat kita mau memesannya, terkadang aplikasi yang kita gunakan itu tidak merespon. Jadi terpaksa kita harus mencari transportasi lain untuk mengantar kita ke tempat tujuan kita. Ikut beberapa kota masih sangat sulit mencari drive mungkin sudah tersebar luas di kota-kota besar, namun berbeda dengan kota-kota kecil. Drive masih sangat kurang, jadi itu akan menimbulkan permasalahan yang berbeda dikarenakan tidak ada drive yang terdekat. Jadi kita harus mencari kendaraan lain untuk mengantar kita ke tempat tujuan.